Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji PPG Guru Tertentu tahap 2 2025. Perkenalkan, nama saya Yustina Disna, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 2025 di LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 251071922. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di SDI Kalo, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat, mata pelajaran IPAS kelas 4 fase B dengan topik perubahan wujud benda. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Silakan duduk.
Mari kita belajar ilmu pengetahuan alam sosial perubahan wujud benda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak hebat nantinya akan mengidentifikasi wujud zat dan dapat menganalisis perubahan wujud zat yang ada di sekitar kita. Ayo kita mulai mabar IPAS. Anak-anak hebat, perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada fisik atau bentuk suatu benda tanpa mengubah komposisinya. Benda-benda di sekitar kita dapat mengalami berbagai jenis perubahan wujud yang umumnya melibatkan 3 bentuk utama, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya suhu, tekanan energi panas, dan interaksi antar molekul. Nah, anak-anak hebat, perubahan wujud benda disebabkan oleh perubahan tekanan energi panas. Nah, untuk itu energi panas dapat dibagi dua, di mana benda yang melepaskan kalor dan menerima kalor. Di saat suatu benda melepaskan kalor, maka perubahan wujud yang akan terjadi adalah membeku, mengembun, serta mengkristal. Sedangkan jika suatu benda menerima kalor atau panas, maka perubahan wujud yang akan terjadi adalah mencair, menguap, dan menyublim. Nah, untuk lebih jelasnya, simak contoh-contoh perubahan wujud benda berikut. Membeku merupakan proses perubahan wujud benda dari cair ke padat. Peristiwa ini dapat terjadi karena zat atau benda tersebut mengalami penurunan suhu yang sangat dingin. Contohnya, air dapat membeku apabila dimasukkan ke lemari pendingin karena penurunan suhu, sehingga menjadi es batu, pembentukan salju, pembuatan agar-agar, es krim, serta minyak goreng yang membeku ketika dimasukkan ke dalam kulkas. Yang kedua, mengembun. Mengembun merupakan proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Peristiwa ini terjadi karena zat atau benda tersebut melepaskan energi panas atau kalor. Contohnya, ketika malam hari ketika suhu udara terasa sangat dingin, sehingga uap air akan mengalami perubahan wujud menjadi titik-titik air yang disebut embun di pagi hari. Permukaan gelas yang berisi air es, kaca mobil ketika dihidupkan AC, atau ketika anak-anak hebat bernafas di cermin atau kaca kamar mandi. Mengkristal adalah ketika zat cair berubah menjadi zat padat dengan membentuk struktur kristal. Mengkristal terjadi ketika suhu zat tersebut turun dan partikel-partikel dalam zat tersebut saling mengikat membentuk pola kristal yang teratur. Contohnya, jika kamu memiliki sebotol sirup cair, kamu akan memasukkannya ke dalam freezer. Sirup itu akan membeku dan membentuk kristal-kristal kecil di dalamnya. Pembuatan kopi instan tanpa ampas juga merupakan proses mengkristal. Bunga es di freezer, pembuatan gula pasir, garam, bahkan salju yang turun. Nah, selanjutnya kita akan membahas perubahan wujud benda yang diakibatkan karena benda menerima energi panas atau kalor. Pertama, mencair merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke cair. Tentunya ini sering kita jumpai di sekitar kita. Mentega yang mencair ketika dipanaskan, es batu yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan mencair, lilin yang meleleh ketika dipanaskan, coklat yang mencair dipanaskan, serta salju yang juga mencair. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Perubahan wujud benda ini terjadi dengan bantuan energi panas. Ini adalah perubahan yang sering terjadi saat kita memasak atau menjemur pakaian yang basah. Ketika memasak air,
Bensin yang dibiarkan terbuka lama-kelamaan juga akan habis. Dan proses pada siklus air, evaporasi, yaitu air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Itu semua merupakan contoh dari menguap. Yang terakhir, perubahan wujud benda menyublim adalah ketika suatu benda padat langsung berubah menjadi gas tanpa melalui wujud cair terlebih dahulu. Perubahan ini terjadi ketika suhu sekitarnya tidak cukup tinggi untuk memungkinkan benda tersebut menjadi cair. Contohnya, kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan mengecil. Ini merupakan contoh perubahan benda menyublim. Es krim beku dibiarkan akan menjadi gas sebelum menjadi cair. Begitu juga salju yang berada di permukaan akan langsung berubah menjadi uap air tanpa melalui wujud air cair terlebih dahulu. Nah, sekarang anak-anak hebat tentunya lebih mengerti tentang perubahan wujud serta contoh-contoh perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Perubahan wujud benda terjadi karena adanya perubahan suhu atau perubahan tekanan pada benda tersebut. Ketika suhu atau tekanan berubah, benda dapat berubah bentuk atau wujudnya. Hal ini terjadi karena partikel-partikel dalam benda bergerak atau berdekatan dengan cara yang berbeda. Suhu adalah panas atau dinginnya sesuatu. Ketika suhu naik, benda cenderung menjadi lebih panas. Sedangkan ketika suhu turun, benda cenderung menjadi lebih dingin. Ketika suhu berubah, benda juga bisa mengalami perubahan wujud. Misalnya, saat kita memanaskan es batu di tangan kita yang hangat, suhu es batu tersebut akan naik. Akibatnya, es batu itu akan mencair dan berubah menjadi air. Itu adalah contoh perubahan wujud karena perubahan suhu. Selain itu, tekanan juga bisa menyebabkan perubahan wujud benda. Tekanan adalah kekuatan atau tekanan yang diberikan pada benda. Jika tekanan pada benda berubah, wujud benda juga bisa berubah. Misalnya, jika kita menginjak balon udara dengan kaki kita, tekanan udara di dalam balon tersebut akan bertambah besar. Akibatnya, balon udara bisa meletus dan isi udaranya akan keluar. Itu adalah contoh perubahan wujud karena perubahan tekanan. Oke, anak-anak hebat semua. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Oke, itu tadi video tentang perubahan wujud benda. Saya lihat anak-anak ini ada yang menguap. Masih semangat? Masih. Aduh, jawabannya itu masih semangat? Masih. Masa tidak semangat? Masih semangat? Masih. Oke, berdiri dulu, berdiri. Ayo, kita ada permainan. Ayo, berdiri. Permainannya itu darat, laut, dan udara. Kalau ibu sebut darat, maka tangan kalian ke depan. Kalau ibu sebut laut, tangannya ke bawah. Kalau sebut udara, tangannya ke atas. Darat, laut, udara. Coba. Darat, laut, udara, udara, darat, laut, laut, udara, darat. Oke, sudah semangat ya? Silakan duduk.
Agar-agar mana kelompok 2? Kelompok 3 mengamati tentang kapur baris ya. Kelompok 4 mentega yang dipanas. Kontinya nanti pakai sendok. Sama sendok. Sedangkan kelompok 5 mengamati air menjadi panas. Coba LKPD-nya sudah saya bagi tadi. Coba baca dia punya langkah-langkah kegiatan. Coba baca. Coba baca dia punya langkah-langkah kegiatan itu tadi yang ibu bagi. Baca. Bagus pada oke di atas kiri. Buka. Taruh di atas kiri. Kamu punya entah? Oke, di depannya. Kamu punya di sini. Ini ada teko. Coba. Kamu punya ada teko. Kelompok 5 ke sini. Ayo. Di situ. Cukup itu saja. Coba amati apa yang terjadi. Coba. Tambah. Kamu kasih colok ini, colok. Isi air, habis itu colok.
aduk. Aduk. Ya. Terus sampai dia ada perubahan dari tepung tadi toh. Nah, dituangkan dengan air dingin, maka apa yang terjadi? Coba lihat. Coba kasih lele semua itu. Ya. Waiting for connection. Coba apa yang terjadi? Kamu punya kasur baru istri Baba. Lihat baik-baik. Kalau kita lagi mintakan kita kasur baru. Sudah. Sudah? Sudah, coba buka. Buka tutupan dekornya. Buka tutupan dekor. Sudah tadi? Sudah lihat. Coba buka tutupan dekor. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba perhatikan baik-baik apa yang terjadi ketika lilin menyala. Coba perhatikan baik-baik. Habis itu jangan lupa tulis nama kelompok. Nah, setelah kamu tahu sudah bagaimana bagi ini, nanti tulis di sini. Oke? Coba. Sudah? Sama. Nah, tunggu. Tunggu sampai dia mendidih. Tutup dulu. Coba aduk. Oke, diskusi. Coba. Oke. Bukan bisik ya, tapi berbicara. Dan bisik-bisik, berbicara. Coba. Sudah? Kalau sudah ada perubahan, tulis di jawaban. Oke? Jadi ya. Nah, sudah ya? Bukan. Oke. Coba lihat. Nah, kalau sudah aman, jadi silahkan kembali ke tempat tidur. Silahkan. Habis itu tulis ya. Silahkan. Coba. Oke. Nah, coba. Apa yang terjadi? Diskusikan. Diskusi dengan teman. Coba. Saya akan bawa ke sini hati-hati. Ini air yang sudah mendidih ya. Coba perhatikan. Kalau sudah amati, maka tulislah hasil pengamatan kalian tentang perubahan zat pada air yang dipanaskan, ya. Iya, tulis di situ ada jawaban di bawah. Di sini tulisnya. Oke? Oke, jangan lupa tulis nama. Coba perhatikan sampai setengah seperti ini. Coba tulis. Yang lain berikan pendapatnya. Bukan pikiran.
Letakkan kapur barus di atas piring. Nah, sudah ya? Kapur barus sudah diletakkan di atas piring. Nah, habis itu coba lihat dia punya. Nah, amati perubahan yang terjadi pada kapur barus. Habis itu tulis apa yang terjadi setelah kapur barus diletakkan di tempat terbuka atau bisa diletakkan di atas piring. Nah, lampunya mana lampunya paling terakhir saya robok. Nah, masak air ke dalam cairan listrik ini saya sudah masukkan colok sudah saya. Silakan sekarang tulis lampunya apa itu. Catatlah hasil pengamatan ya, kalian bantu dari sini. Oke, catat. Kira-kira apa hasil pengamatanmu ketika atau mengamati perubahan wujud pada air yang dipanaskan. Coba tulis di sini. Oke, coba lihat baik-baik. Diskusi. Taruh di sini. Taruh di atas api. Coba taruh di atas. Coba tulis di situ. Coba tulis. Nah, diskusi. Coba amati beberapa menit setelah diaduk. Coba. Oke, tidak apa-apa. Perhatikan baik-baik bagaimana model lilin yang menyala, ya. Bagaimana kalau lilin yang menyala? Apa yang terjadi? Begitupun lampunya ketika mentega ini dipanaskan di atas api. Apa yang terjadi? Itu nanti tuangkan di lembar jawabannya, ya. Nah, coba kasih panaskan dulu. Oke. Nah, apa yang terjadi? Oke, Pino. Nah, kapur barus yang paling lama ya. Coba taruh dalam plastik yang lain. Biar 2 atau 3 kapur barus. Apa yang terjadi? Ini yang paling lama ini kapur barus. Nah, biar 2 atau 3 kapur barus sudah. Oke. Apa yang terjadi?
kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tunggu dulu. Mungkin ada teman kelompok lain untuk bertanya, silakan. Ada? Ada? Oke, kelompok 3 silakan. Mengapa benda padat menjadi cair? Karena keadaan suhu. Oke, kalau Sari tidak bisa, silakan teman kelompoknya. Alvaro, bisa? Ayo. Keadaan suhu benda terlalu panas. Oke, karena keadaan suhu benda yang terlalu panas. Nino, bagaimana dengan jawaban kelompok 1 ini? Puas atau tidak? Puas. Oke, sudah puas ya. Silakan kelompok 1. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduk masing-masing. Jangan begini, Kak, sampai di sini. Sekarang kami akan semangat sedikit. Oleh macam kamu tadi pagi tidak makan sampai di sini. Sekarang kami harus semangat. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tidak boleh begini sampai sini begini lagi ya. Nah, harus semangat. Sudah tadi tepuk semangat sampai di sini lesu. Aduh, bagaimana ini? Sudah tepuk semangat langsung berbicara sampai di sini. Aduh. Sekarang giliran kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Oke, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Semangat sedikit Kak, kelompok 3. Ngantuk? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami Tentang perubahan yang terjadi pada kapur baras. Oke, perubahan yang terjadi pada kapur barus yang diletakkan di tempat berbuka. Oke, silakan kelompok 3. Pengamatan kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka. Kapur barus akan mengalami perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas. Proses ini karena kapur barus menyerap energi panas dari lingkungan yang menyebabkan perjauhan dan membentuk gas sehingga akhirnya menghilang. Oke. Mungkin ada teman-teman kelompok lain untuk bertanya, silakan. Tidak ada? Ya, Oke, karena tidak ada, silakan kelompok 3. itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.
duduk masing-masing. Nah, anak-anak, silakan membuat duduk dulu. Oke, lipat tangan dengan ke sini. Nah, itu tadi hasil pengamatan kalian tentang perubahan wujud pada benda. Nah, suatu benda dapat berubah wujud dari suatu bentuk ke bentuk yang lain karena beberapa faktor. Salah satunya adalah suhu. Perubahan wujud dapat berubah karena aksi dari benda tersebut. Nah, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran bentuk, warna, dan aroma yang berubah. Nah, anak-anak, perubahan wujud benda yang pertama tadi yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Pada peristiwa ini terjadi penyerapan kalor, akibat suhu benda akan meningkat. Contohnya, air yang direbus tadi seperti yang dicontohkan oleh kelompok 5 tadi. Air yang direbus tadi lama-kelamaan akan habis dia. Atau lama-kelamaan akan hilang. Yang kedua, garam yang berasal dari air laut. Habis itu yang ketiga adalah bensin yang diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan akan habis menjadi gas.